Pemirsa, independensi Mahkamah Konstitusi sedang diuji. Sebelumnya mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono lantas menyebut perubahan sistem pemilu di tengah jalan akan memantik chaos politik. Wibawa Mahkamah Konstitusi sedang diuji. Apakah MK masih independen atau menjadi alat kekuasaan akan terlihat dalam 1 pekan lagi. Kemarin, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM mengirim pesan di media sosial bahwa dirinya mendapat informasi kredibel tentang rencana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan umum legislatif tahun 2024 menjadi proporsional tertutup alias pemilih hanya memilih tanda gambar partai. Denny juga menyebut dari 9 hakim konstitusi, komposisinya adalah 6 hakim setuju dan 3 orang hakim dissenting opinion. Ada ruang seharusnya bagi MK untuk menimbang ulang. Jika memang ingin merubah sistem pemilu, sebaiknya tidak dilakukan. Karena bukan persoalan lebih baik atau lebih buruk yang mana, tapi tadi lagi-lagi akan mengganggu persiapan dan juga bukan kewenangannya karena adalah open legal policy. Saya memandang ini perlu untuk disampaikan kepada halayak supaya kemudian kita menjadi sistem kontrol di tengah MK yang sekarang kelihatannya masuk terlalu jauh kepada pertanyaan-pertanyaan politik yang kait erat bagi saya pemenangan atau strategi pemenangan pemilu. Pesan Denny di media sosial saat ini viral di kalangan para politikus. Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengapresiasi cuitan Denny. Dalam akun Twitternya, SBY mengatakan pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos atau kekacauan politik. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Fajar Laksono, buka suara. Menurut Fajar, tidak mungkin hasil putusan dibocorkan karena Hakim MK saja belum melakukan pembahasan pengambilan putusan. Silakan tanyakan ke yang bersangkutan, tapi yang pasti itu tadi, alurnya begitu. Penyerahan kesimpulan baru akan dibahas. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas? Silakan tanyakan ke yang bersangkutan. Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD ketika dikonfirmasi mengatakan harus ada penyelidikan apakah benar terjadi kebocoran informasi di MK. Kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Sudah 6 bulan MK bersidang untuk membahas sistem pemilu dan jika dilihat dari gelagat, diduga MK akan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Itu tersirat dari pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi perkara sistem pemilu pada 15 Mei. Itu hampir semua partai politik yang jadi pelaku di ruangan ini melakukan yang sama. Ngambil orang terkenal, tiba-tiba dijadikan calon, dan kader yang berdarah-darah di partai itu kemudian ditinggalkan begitu saja. Atau kalau masuk, itu ada di nomor-nomor yang dimungkinkan tidak akan terpilih. Dan sebelumnya, ada 3 pernyataan Hakim Konstitusi yang menunjukkan gelagat sistem pemilu harus diubah. Misalnya, soal waktu penerapan sistem pemilu bila diputuskan berubah hingga penegasan soal MK bisa memutuskan perubahan sistem pemilu di masa injury time. Tim Liputan, Metro TV.